Halo guys, di sini kembali lagi di channel YouTube aku. Di sini aku akan menjelaskan tentang penjelasan audio mixing, gain, audio fading, mixing, dan mastering. Ini dia slide-nya. Dosen pengampu yaitu adalah Bapak Taufikur Rahman. Selanjutnya, yang pertama yaitu adalah audio mixing. Proses ini di mana beberapa suara digabungkan menjadi satu atau lebih saluran dalam prosesnya. Level volume sumber, konten, frekuensi, dinamika, dan posisi panorama dimanipulasi atau ditingkatkan. Perlakuan praktis, estetis, atau kreatif ini dilakukan untuk menghasilkan versi akhir yang menarik bagi pendengar. Ini dia gambarnya. Berikutnya, pencampuran audio dilakukan untuk musik, film, televisi, dan suara langsung. Proses ini umumnya dilakukan oleh insinyur pencampuran yang mengoperasikan konsol pencampuran atau stasiun kerja audio digital. Audio mixing secara luas digunakan dalam berbagai keperluan, termasuk audio rekaman, sistem panggilan publik, sistem penguatan bunyi, dunia, penyiaran baik radio maupun televisi, dan juga pasca produksi pembuatan film. Suatu contoh sederhana yang menerapkan sederhana dalam suatu pertunjukan musik, misalnya sangatlah tidak efisien jika kita menggunakan masing-masing amplifier untuk menguatkan setiap bagian baik suara vokal, penyanyi, dan alat musik. Berikutnya, itu adalah fungsi audio mixing. Sebagai penyempurnaan suara, sebuah mixing konsoler, apakah itu analog mixing atau digital mixing atau juga disebut soundboard mixing, adalah sebuah peralatan elektronik berfungsi memadukan. Lebih populer istilah mixing. Fungsi utama dari audio mixer mencampur beberapa sumber suara atau dari beberapa sumber suara menjadi satu atau dua output suara. Bila terjadi suatu masalah dengannya, berarti sistem tersebut sedang dalam masalah besar. Salah satu syarat terpenting dalam audio mixing ini yang baik adalah mempunyai input gain yang baik, pengaturan equalizer dan yang baik. Maka dengan demikian akan dapat dilakukan pengaturan yang lebih sempurna dan optimal terhadap setiap input sinyal atau apapun yang menjadi sumber suaranya. Berikutnya, gain adalah sebuah volume kontrol yang mengamplify sinyal yang masuk ke dalam preamplifier seperti yang dapat kita lihat pada ampli Marshall GCM 900. Terdapat label preamp di atas knob gainnya dan juga preamp. Stage ini adalah fase di mana sinyal dari digital kita diolah untuk final output. Berikutnya, ini dia gambar gain. Fungsi gain pada mixer adalah gain berfungsi sebagai pengatur masukan sinyal yang didapat oleh mixer yang bersumber dari sumber sinyal suara sehingga dapat diatur tingkat besaran sinyal. Dengan kata lain, gain dapat digunakan sebagai pengatur ruang suara atau istilah audionya ialah hand-drum. Hand-drum adalah cikal bakal besaran gain, dan gain berfungsi mengontrol hand-drum dari sumber suara yang diolah oleh mixer yang nantinya akan melalui proses mixing dengan memanfaatkan fitur-fitur yang berada di mixer seperti parametric equalizer, tombol PFL, AVL atau shift, fader, volume, subgroup, dan sebagainya. Berikutnya yaitu adalah audio fading. Pengertian audio fading adalah dalam rekayasa audio. Fade adalah peningkatan bertahap dan penurunan tingkat sinyal audio. Istilah ini juga dapat digunakan untuk sinematografi, film, atau pencahayaan teater dengan cara yang hampir sama. Berikut adalah gambar audio fading. Dari gambar di atas tadi, sebelah kiri fade in proses dan sebelah kanan fade out. Nih, fade in dan fade out. Nah, karena software ini digunakan untuk memotong lagu atau membuat radio edit version di SoundCloud, di software ini ada tool fade in dan fade out yang mudah digunakan, dan biasanya ketika kita install Nero Burning Room, software Nero WAV editor sudah include di dalamnya. Gambar yang perlahan muncul secara gradual disebut dengan fade in. Sebaliknya, gambar yang perlahan menghilang disebut fade out. Mixing. Mixing adalah sebuah proses di mana suara berganda dikombinasikan dalam satu saluran atau lebih. Pencampuran audio dipraktikkan pada musik, film, televisi, dan suara langsung.
Proses ini biasanya dilakukan oleh seorang teknis pencampuran yang mengoperasikan sebuah konsol pencampuran atau stasiun pengerjaan audio digital. Ini dia gambar mixing. Fungsi mixing audio yaitu berfungsi pencampuran suara sebagai mixing konsoler, apakah itu analog mixer maupun digital mixer atau juga disebut soundboard, adalah sebuah peralatan elektronik yang berfungsi memadukan, lebih populer dengan istilah mixing, fungsi utama dari audio mixer. Proses mixing dalam dunia audio recording merupakan salah satu proses yang paling susah, memusingkan, dan paling rumit menurut saya. Begitu banyak plugins atau efek yang harus dipakai dan tentu saja harus dimengerti untuk proses ini. Salah satu pedoman saya dalam proses memixing adalah jangan memasukkan suatu plugins atau efek yang tidak diketahui kegunaannya atau tidak dimengerti cara penggunaannya, selain sia-sia dan memberatkan kinerja komputer juga bisa merusak sound suara pada track Anda. Berikutnya adalah mastering. Mastering adalah menguasai suatu bentuk produksi. Pasca audio adalah proses mempersiapkan dan mentransfer audio yang direkam dari sumber yang berisi campuran akhir ke perangkat penyimpanan data, sumber dari mana semua salinan akan diproduksi. Ini adalah gambar mastering. Gambar mastering. Optimum mix level for mastering. Mastering adalah tahap akhir dalam proses sebuah musik. Mastering dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan sebagai proses polishing musik. Sama seperti furnitur yang dipoles biar kinclong. Kamu perlu membuat musik kamu menjadi kinclong, caranya dengan dikirim ke proses mastering. Mastering beda dengan mixing, walau kadang menggunakan alat yang sama, kompresor, equalizer. Bedanya adalah bahan yang digunakan di sini adalah lagu utuh atau biasanya file stereo hasil dari mixing. Di proses mastering ini kita sudah tidak dapat lagi meminta agar suara alat musik tertentu, misal piano, dibuat lebih keras atau bass drum dikurangi. Fungsi mastering yaitu menyempurnakan hasil mixing dari sisi dinamika, frekuensi, dan level, menghasilkan master akhir yang akan didengar semua platform oleh konsumen. Sementara proses mastering dapat menipiskan kekurangan kecil atau menonjol karakteristik yang baik dan track Anda. Proses ini juga memungkinkan untuk dapat menghasilkan master yang keren tanpa harus melakukan mix yang keren dulu. Anda harus meyakinkan bahwa semua track secara komprehensif, seimbang, terequalisir, dan ditetapkan yang benar dengan stereo yang memungkinkan masing-masing instrumen atau suara memiliki sense tempatnya sendiri dalam spektrum frekuensi keseluruhan dan memaksimalkan kejelasan. Mastering juga penting untuk memberikan headroom untuk menyediakan fleksibilitas selama proses dinamik yang digunakan selama proses mastering. Itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.